yang mengatakan Yesus itu Tuhan, lalu dikasih background Tuhan, 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 itu hanya untuk mendalili Yesus itu Tuhan. Karena kenapa begitu? Karena tidak ada dalil Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Seperti halnya para nabi mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu Tuhan. Seperti Yesus mengatakan Bapaknya Tuhan. Bapaknya Tuhan, ada dalil? Ada. Yesus mengatakan, aku bersyukur padamu ya Bapa Tuhan, kata Yesus, langit dan bumi. Ada dalilnya. Jadi kalau Kristen mengatakan, apakah Bapa Tuhan? Ada dalilnya. Apakah Yesus Tuhan? Kagak ada. Makanya Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau ya Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar. Karena tidak ada dalil, direka-rekalah. Inilah yang oleh Quran dikatakan begini ya. Apa konsekuensi yang paling adil buat orang-orang yang begitu gitu? Kecelakaan dia. Makanya Quran mengatakan, lihat bagaimana penyesatan itu turun temurun. Bagaimana seorang ayah, Pak Beb nih, Pak Beb, dia harus mengajarkan anaknya, anakku, Yesus itu Tuhan ya. Ayah, dia makan nggak? Makan. Oh, dia Tuhan makan? Iya. Ayah, dia itu ke WC nggak? Ke WC. Kalau dia mati, kalau dia mules, ke WC. Tapi lalu babi aidihim, celaka orang-orang yang merubah-rubah kitab dengan tangan-tangan mereka. Dengan tangan-tangan mereka dirubah. Kalau firman Tuhan, jangan berani-berani untuk merubah. Summa yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka berkata ini dari Allah, dari Tuhan. Wa ma huwa min indillah, jika kita pakai akal sehat kita lihat tangan itu gak ada urusan dengan Tuhan. Dia duduk di ruangan 2, 3, 4, 5 orang, lalu sepakat mereka dirubahlah yang dikatakan firman Tuhan itu. Tuhan jadi Tuhan, babi jadi babi hutan, sujud jadi tersungkur, Yohanes jadi, semua dirubah oleh mereka. Hanya di dalam ruangan itu yang beberapa orang, lalu disebarkan, dicetak, masuk ke Pak Beb beli, lalu Pak Beb yakini jadi itu keselamatan. Celaka orang begitu. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidim. Celaka itu berlanjut. Bal, ketika Kang Chan mengatakan nih, nakzifu bil haqqi 'alal batil. Kang Chan mengatakan yang hak kepada yang batil, faid maguhu faidhahu zahik. Maka yang batil itu seketika juga akan lengkap. Kata Tuhannya Yesus itu, Allah, kata Yesus, apa katanya? Sudah dikasih tahu yang benar, sudah dikasih tahu yang salahnya, tapi tetap begitu. Walakumul wailu mimma tasifun, maka kecelakaan lagi tuh atas yang telah mereka sifatkan. Kecelakaan. Yang nulis kecelakaan, yang mengimani kecelakaan. Kang Chan orang baik. Kang Chan tidak mau Pak Beb kecelakaan. Kang Chan tidak mau anak Pak Beb ikut kecelakaan. Kan begitu. Datanglah Nabi Muhammad. Dia datang untuk meluruskan semuanya. Bahkan dipanggil orang-orang yang baik seperti Pak Beb. Datang ke rumah Muslim, kamu baik, kita 100 kali lebih baik. Gak ada kita mute-mute. Pak Beb diberikan kesempatan. Kenapa? Karena kata Allah dalam Quran, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Walaupun tendensinya kepada Nasrani dan Yahudi, fungsinya pada orang yang mau melihat referensi. Ya ahlal kitab, ta'alau, panggilan halus itu, kemarilah. Ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kamu. Kalimat apa kalimat yang sama, Kang Chan? La na'budu illallah, jangan menyembah selain Allah, wala nusyrika bihi syai'a, jangan menyekutukan dia dengan satu apapun. Jangan ada menyekutukan Allah dengan satu apapun. Emang ada, Kang Chan? Ada. Mana dalilnya? Musa, Sema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. 1. Jangan ada ilah-ilah lain. 2, tidak boleh. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu mereka yang kita bahas. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jika dia satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya artinya tidak ada yang lain. Maka jika ada yang mengatakan ada Tuhan lain selain yang satu-satunya itu, maka itu adalah Tuhan yang salah. Jangan menyembah selain yang lain. Apa yang dikatakan oleh Quran? La ilaha illallah. Sama tidak? Sama. Itu yang diajak oleh Muslim. Muslim ingin menjauhkan pemahaman orang-orang yang mengatakan Tuhan datang menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Tuhan itu 3 pribadi, tapi 1, tapi 3, tapi 1, tapi 3.
Satu tetaplah satu, tidak jadi tiga. Begitu Pak Beb. Silakan. Oke Pak Ustadz, terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Bagus kok, saya dengar suka itu Pak Ustadz. Suka saya. Jadi ya memang kalau kami di Kristen itu kan antara Tuhan dengan Allah. Itu yang sekarang yang menjadi kontroversi, kata kontroversi dengan gelar seperti itu gitu loh. Kalau Allah sendiri kan yang katanya Pak Ustadz, kalau saya tadi tidak salah dengar pertengahan itu kan mengambil dari Muslim ya, dari Al-Quran ya, kalau nggak salah. Ya. Betul. Nah, kalau nggak salah itu kan. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi pengambilan nama itu. Karena dari Kristen sendiri dari awal dari ke kitab Kejadian kan sudah disebut Allah. Kalau dari Muslim sendiri kan ada, mohon maaf ya, ada Allah SWT Subhanahu wa Ta'ala kalau nggak salah ya, pelafalan saya salah, kalau benar mohon maaf gitu kan. Nah, apa perbedaan dari Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh sebenarnya itu siapa sebenarnya? Itu Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Ya, gini, saya jawab yang tadi dulu ya. Gini, dia harus gini ya. Agar Pak Beb tetap ada dalam kekristenan, dia tidak boleh pakai yang original. Kenapa? Di dalam originalnya itu adalah theos. Nanti cek kalau saya salah ya, saya terbuka untuk koreksi. Theos. Di dalam contoh Yohanes 1 nomor 1, en arche en hologos kai hologos proston theon kai theos en hologos. Theos. Lalu diterjemahkan menjadi Allah oleh LAI. Kenapa dia tidak mau jadi theos? Karena theos itu adalah dewa. Contoh, Kisah Para Rasul pasal 4 nomor 11. Kata yang digunakan kata yang sama yaitu theos. Nanti cek. Itu orang-orang pagan, dia secara pemikiran kolektif, orang banyak, bukan satu orang dua orang, dia mengatakan, diterjemah LAI, dia sengaja bedakan. LAI menerjemahkan dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita mengambil rupa manusia. Familiar kan dengan konsepnya? Familiar. Kristen banget itu. Tapi diterjemahkan jadi dewa. Kenapa? Untuk membedakan. Kalau disebut dewa, maka otak kita masuk ke paganisme. Kalau disebut Allah, maka otak kita masuk kepada sesuatu yang dari langit. Padahal secara original teksnya dua-duanya adalah theos. Agar jemaat tidak kabur, dia gunakan kata Allah. Agar dia misinya bisa jalan di Indonesia yang mayoritas Muslim, dia gunakan kata Allah. Tapi permasalahan nggak di situ. Permasalahan adalah kekeliruan itu dilakukan dengan jahat, sehingga orang yang merasa akademis sesuai dengan tata bahasa, dia akan terasa dijahati, bukan hanya umat Islam. Seperti halnya kita mengatakan Yesus itu adalah kata yang suci bagi orang Kristen. Kita tidak mengatakan Yesus itu adalah kadal. Setiap ada kadal kita sebut Yesus. Kan orang Kristen tidak punya dasar mengatakan kata Tuhan jadi kata Allah, theos jadi Allah. Tidak ada tuh. Dengan lalu ditipu dengan pengucapan Allah. Tidak ada dasar. Dengan standar yang sama tidak ada dasar. Bisa nggak kita mengatakan Yesus itu kadal? Bisa. Sama-sama tidak ada dasar. Walaupun Yesus adalah kadal, jauh lebih punya kualitas yang lebih karena memang ada kadal Yesus. Tapi umat Islam tidak melakukan itu. Kita tahu, kita dilarang oleh Tuhan, oleh Allah. Jangan kamu menghinakan nama Tuhan orang lain. Jangan. Nggak boleh. Biarkan mereka punya kepercayaan. Kamu tunjukkan yang benarnya.